Ya, kita lanjutkan dialog siang ini, Pak Furkon. Kalau kita lihat jam belajar efektif akan seperti apa nantinya ketika ada penambahan-penambahan begitu? Ya, mungkin sebagai informasi awal, saya perlu menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kita banding dengan negara-negara, kan kalau yang baik itu biasanya kita harus lihat ke atas, kata-kata orang tua ya. Kalau yang tidak bagus ya kita lihat ke bawah. Kalau misalnya mengenai kekayaannya kita lihat ke bawah. Kalau yang bagus-bagus lihat ke atas supaya kita maju, kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang lebih maju dari kita dalam hal pendidikan, maka misalnya di Australia itu hampir 8.000 jam ya sampai SD sampai SMP itu. Kita baru 6.300 sekarang ini setelah ini ditambah ya. Jadi artinya kita tuh sebetulnya masih dibandingkan dengan beberapa negara maju. Walaupun memang ada Finland itu memang lebih rendah dari kita ya. Tapi kan hanya Finland, tapi yang lain-lainnya kan lebih tinggi, rata-ratanya lebih tinggi. Tapi Pak, ketika kita ingin mensejajarkan mungkin level pendidikan kita dengan negara maju, kita menjadi pertanyaan besar adalah siapkah dari sumber daya di Indonesia, guru begitu ya Mbak Mona, dan juga ini terkait dari pengayaan, bagaimana nanti akan diaplikasikan, diaplikatif kepada anak begitu kesiapannya. Ya, oleh karena itu dalam kurikulum 2013 kita kan tidak hanya melakukan perubahan kompetensi peningkatan itu tidak, tetapi juga kita melakukan perubahan dalam pendekatan pembelajaran yang tadi. Sekarang itu pembelajaran itu lebih berbasis kepada aktivitas anak. Jadi anak-anak tidak didoktrin terus begini one way information dari guru ke siswa, tetapi anak diajak, kita istilahnya bukan diberitahu, tapi anak dibekali untuk bisa mencari tahu sendiri. Nah, dengan cara demikian saya pikir akan terjadi yang disebut dengan fun of learning itu. Mereka akan enjoy ya dengan belajar, karena kalau kita enjoy, anak-anak sudah mencintai belajar, itu kadang-kadang tidak perlu didorong-dorong oleh orang tua, oleh guru juga, mereka akan dengan sendirinya. Ya, saya setuju sekali sih, setuju sekali gitu karena apapun materi yang akan dikasih yang nggak akan jadi efektif kalau cara belajarnya nggak menyenangkan gitu. Tapi mudah-mudahan saya sih berharap banyak kepada Dikbud mengenai ini. Cuma kalau kami dari parenting, orang tua juga harus support anak-anak, dan kita harus tahu juga bahwa di sekolah mereka juga punya beban yang mungkin cukup berat gitu. Jadi kita support, jangan lupa bahwa setelah jam belajar anak yang cukup panjang di sekolah, di rumah kita juga harus pikirin waktu istirahatnya mereka. Istirahat ada dua, istirahat fisik yang mungkin biasanya dengan tidur malam itu atau tidur siang gitu ya. Yang kedua adalah istirahat mentalnya gitu. Jadi dia menjalankan hobinya, bagaimana caranya supaya mentalnya juga rileks sehingga kembali ke sekolah dengan keadaan yang oke. Jadi saya pikir sih sebenarnya cukup ya, asal orang tua concern, nggak di rumah terus dimarahin, ditambahin bebannya macam-macam ya Pak. Makanya kalau saya buat saya sekolah yang ideal adalah sekolah yang dekat dari rumah. Jadi nggak makan waktu perjalanan, apalagi Jakarta tuh kan macet sekali ya. Kedua, sekolah yang nggak terlalu banyak PR, karena bayangkan gitu ya Pak, udah pulang ke rumah jam 2 jam 3 sore, sampai rumah mandi langsung kerjain PR itu yang perlu di-highlight ya, ada keseimbangan, balancing antara kegiatan belajar mengajar dan juga dengan aktivitas dan di rumah fisiknya. Nah Pak, ini banyak kontroversi nih Pak, kurikulum di 2013, pemadatan dari kurikulum mungkin dari 6 hari ke 5 hari ini, akankah menambah beban di anak didik sendiri begitu? Sebetulnya begini, perlu dikoreksi sedikit. Sebetulnya tidak ada kurikulum 6 hari itu, belum pernah ada ya, kecuali dulu. Yang sekarang kan baru rencana, terus yang nggak jadi gitu Mbak. Jadi bukan memadatkan memang, hanya penambahan 35 sampai 45 menit tadi per hari. Dan saya pikir tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak hanya meningkatkan kompetensi di dalam beberapa mata pelajaran, tetapi juga kita melakukan perubahan-perubahan. Ya, walaupun ini juga saya tahu tidak mudah. Ini tidak mudah juga, karena kita juga harus berhubungan dengan guru yang sudah melakukan pembelajaran dengan metode yang tradisional selama ini, kan begitu ya. Mengubah juga kan tidak mudah. Tetapi saya pikir itu tugas kementerian bersama dengan dinas. Juga saya pikir orang tua juga terlibat untuk ikut mendorong agar perubahan ini terjadi. Dan memang itu tidak bisa setahun ini kemudian semuanya selesai, tidak begitu. Tapi dengan beberapa 1-2 tahun saya pikir kalau kita bersama-sama, insya Allah akan terjadi perubahan yang signifikan di dalam proses pembelajaran seperti diharapkan oleh Mbak Mona tadi. Nah, ini yang dikhawatirkan orang tua juga, adanya 2 waktu jam belajar tadi yang Bapak katakan, pagi dan sore begitu. Nantinya eksesnya ketika yang pagi mungkin akan lebih lama pulang menjadi sore hari, yang sore mungkin bisa menjadi lebih lama malam begitu di sekolah. Seperti apa ini Pak nanti pembagiannya? Sebetulnya kan sekolah 2 shift itu dalam aturannya tuh nggak boleh sebetulnya, kan ya, kalau dalam standar
yang dibuat oleh BSNP. Itu kan sebetulnya nggak boleh, tapi pelaksananya masih ada. Tadi saya lihat dari Pak Wakil Gubernur DKI dan Kepala Dinas, mereka akan membuat tambahan ruang belajar gitu, sehingga semua anak memang bisa belajar dari pagi gitu, dari pagi, tidak ada sekolah yang 2 shift gitu, kecuali jadi ketika sekolahnya 1 shift ini akan oke-oke aja ya Pak ya? Oke aja. 5 hari dalam seminggu ini. Lalu penertiban bagi sekolah yang masih memberlakukan kegiatan belajar mengajar di sore hari seperti apa nih Pak Furqon? Ya, kita akan melakukan pemetaan dulu kan, nanti kita akan mendorong pemerintah daerah sama-sama dengan kami untuk memetakan berapa banyak di mana saja dan bagaimana cara mengatasi kalau masih ada sekolah yang prakteknya 2 shift gitu ya. Saya pikir di sekolah-sekolah unggulan di swasta itu hampir nggak ada, kalau swasta yang itu mungkin ada yang beberapa yang masih. Dan saya pikir kita perlu petakan dulu sebelum kita menyampaikan. Tapi tadi saya dari Wagub itu mengatakan akan menambah ruang belajar ya, sehingga itu. Baik. Nah, ini apa yang menjadi kekhawatiran orang tua terkait dari penambahan jam belajar, juga tadi loading dari kurikulum 2013 yang juga lebih berat dirasakan. Ini kita akan bahas di segmen berikutnya, Mbak Mona. Pak Furqon, kami akan kembali, tetaplah di Dialog Jurnal Siang.